Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Ibu membahas tema 2 Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belajar menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Sedangkan untuk prakteknya anak-anak melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Untuk teori praktek yaitu membuat kalimat, nanti Ibu akan membuatkan video sendiri bagaimana menyusun struktur kalimat dengan baik dan bagaimana menggunakan kata-kata yang ada dalam suatu bacaan atau pengamatan. Secara garis besar, kita akan membahas benda berdasarkan sifat, wujud, dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi 3, yaitu kasar, basah, dan permukaannya yang halus. Kasar misalnya pasir, batu, dan kulit kayu. Sedangkan basah yang mengandung air adalah benda-benda cair. Permukaan halus seperti bulu, kertas, dan sebagainya. Benda yang dibagi berdasarkan wujudnya yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Secara bentuk dapat dilihat dari benda yang bentuknya tetap dan berubah-ubah. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jadi bentuknya itu dipindah kemana-mana tetap seperti semula, tidak berubah. Sedangkan benda cair ukurannya tetap tapi bentuknya berubah-ubah. Walaupun air dipindahkan ke dalam botol, mangkuk, atau cangkir yang bentuknya berubah-ubah, tapi jika ditimbang dia akan memiliki volume atau ukuran yang tetap. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Mirip-mirip seperti benda cair, tapi yang membedakan adalah ukuran atau volumenya bisa berubah-ubah. Misalnya, udara yang ada di dalam balon. Jika balon itu anak-anak diamkan seharian atau 1 hari, misalnya sore, lalu kalian lihat paginya balon itu sudah lebih kecil atau menyusut, artinya udara dalam balon itu berubah. Ini benda padat. Dari wujudnya, benda yang pertama adalah benda padat. Benda padat banyak sekali di sekitar kita. Bentuknya tetap, ukurannya juga tetap. Seperti di bacaan itu ada simpai. Simpai adalah alat untuk bermain hula hoop. Nah, simpai kalau dipindah di mana saja tetap. Mau di lemari, mau dipindahkan ke meja, ukuran benda padat akan selalu tetap. Sedangkan benda cair, kalian bisa menemukan benda cair di rumah kalian atau di sekitar kalian. Benda cair itu menyerupai bentuknya seperti air teh, kopi, susu. Kalau benda cair dituang ke dalam kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Jika ke mangkok, maka akan menjadi seperti mangkok. Walaupun begitu, dipindah-pindah, jumlah benda cair akan selalu sama atau tetap. Benda gas. Nah, benda gas ini tidak bisa dilihat dengan jelas dan tidak dapat dipegang. Siapa yang bisa pegang udara? Tidak ada yang bisa pegang udara. Kalau benda cair dan benda padat seperti buku, air, susu dapat dilihat dan dapat disentuh, sedangkan benda gas tidak dapat dipegang dan tidak bisa dilihat. Misalnya udara dalam
balon atau pesawat kertas yang bisa kalian terbangkan. Karena apa? Karena ada angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Angin termasuk benda gas. Tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tapi menempati ruangan. Tidak bisa dilihat dan tidak dapat disentuh. Misalnya, kalian ada di bawah pohon, lalu ada angin. Kalian bisa merasakan, tapi kalian tidak bisa melihat ataupun memegang angin. Nah, gas ini juga memiliki volume, karena ciri-ciri benda yang memiliki volume adalah yang menempati ruangan, menempati ruang. Misalnya balon itu, udara dalam balon itu menempati ruang karena balonnya bisa semakin besar kalau ditiup, kalau anak-anak tiup. Nah, gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Namun, volume dan bentuk gas, benda gas berubah-ubah. Yang terakhir, setelah kita bahas sifat, wujud, dan bentuk benda, yang terakhir adalah kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita dan bisa membantu kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, kita minum adalah benda cair. Minum dengan cangkir atau gelas adalah benda padat. Menulis, ada buku dan pensil termasuk benda padat. Di dalam bermain, ada yang membutuhkan benda, ada yang tidak. Misalnya, tarik-menarik, kita tidak membutuhkan benda apapun. Tapi dalam bermain simpai, kita membutuhkan benda yang bernama simpai. Jadi, setiap benda memiliki gunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda memiliki kegunaan masing-masing. Anak-anak mulai dari bangun tidur, kegiatannya sudah tergantung dengan benda. Misalnya, kalau mau mandi, kita butuh benda cair bernama air. Sabun benda padat, sampo benda cair, gayung benda padat, dan lain-lain. Ketika ibu memasak, ibu membutuhkan kompor benda padat, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika kita berangkat sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, tugas anak-anak adalah membuat tabel seperti ada di buku tema kalian halaman 97. Nomor, nama benda, wujud, nomor sampai 15. Nah, benda-benda apa itu? Ini adalah benda-benda yang pernah kalian lihat atau ada di sekitar rumah kalian. Ditulis satu persatu, mau dari sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, bawah. Yang penting benda-benda ini semuanya masuk dalam daftar. Lalu wujud benda, tadi kita tahu bahwa wujud benda itu ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Tulis di sini, misalnya ibu pilih yang pertama itu meja. Tulis meja. Wujudnya apa? Benda padat. Kalau ini balon, berarti udara dalam balon. Wujudnya apa? Benda titik-titik. Itu tugas dari ibu hari ini, yaitu menonton video dan mengerjakan di buku PS kalian tabel ini. Silakan ditulis. Nanti ibu akan umumkan kapan mengumpul buku untuk ibu nilai dan masukkan ke daftar nilai ibu. Terima kasih hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.